Ada kemungkinan yang jarang kita pertimbangkan, bahwa istirahatmu tidak pernah benar-benar menyembuhkan, karena yang kamu istirahatkan hanyalah tubuh, sementara dirimu yang paling tegang tetap terjaga. Bagaimana jika kelelahanmu bukan tanda bahwa kamu butuh lebih banyak waktu tidur, melainkan tanda bahwa ada bagian dalam dirimu yang tidak pernah merasa boleh berhenti? Banyak orang berkata, "Aku sudah istirahat." Tapi saat mereka mengatakannya, rahangnya masih mengeras. Napasnya masih dangkal. Pikirannya masih menyusun rencana pelarian berikutnya. Tubuh mungkin berhenti, namun kewaspadaan batin tetap berdiri. Seolah ada sesuatu yang berkata, "Aku boleh diam, asal aku tetap siap." Dan kesiapan yang tidak pernah diturunkan adalah bentuk kelelahan yang paling dalam. Kita jarang menyadari ini karena kita hidup di budaya yang mengagungkan ketahanan. Bertahan, bangkit, menjadi kuat kembali. Bahkan ketika kita berbicara tentang penyembuhan, bahasanya sering terdengar seperti proyek, proses, tahapan, target. Tanpa sadar, kita memperlakukan diri yang lelah seperti mesin yang butuh perbaikan cepat. Padahal, yang paling lelah seringkali bukan tubuhmu, melainkan identitas yang terus berjaga. Identitas yang harus tahu apa yang sedang terjadi. Harus punya alasan kenapa ia lemah. Harus bisa menjelaskan kapan ia akan pulih. Dan identitas yang harus menjelaskan dirinya tidak pernah benar-benar bisa beristirahat. Coba rasakan satu hal kecil ini. Saat kamu duduk diam, tanpa melakukan apapun, apakah ada dorongan halus untuk segera menggunakan waktu itu? Mungkin untuk berpikir, merenung, atau setidaknya memahami dirimu sendiri. Seolah diam tanpa makna adalah pemborosan. Disitulah banyak pemulihan gagal terjadi. Bukan karena kita tidak beristirahat, tetapi karena kita tidak pernah mengizinkan diri kita tidak berguna sesaat. Dan ketidakbergunaan itu justru sering menjadi pintu. Sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin mengajakmu berhenti sebentar. Bukan untuk latihan, bukan untuk teknik, hanya untuk kehadiran sederhana. Jika kamu menonton ini sekarang, video ini sudah sampai di kota mana? Tuliskan di kolom komentar. Bukan sebagai formalitas, tetapi sebagai pengakuan halus bahwa kamu ada di sini. Banyak orang salah memahami pemulihan. Mereka mengira pulih adalah kondisi. Padahal, pulih seringkali adalah perubahan relasi. Bukan tubuh yang berubah terlebih dahulu, melainkan cara kita berada bersama tubuh itu. Selama ini, mungkin tanpa sadar, kamu mendekati dirimu sendiri seperti pengawas. Memeriksa apakah kamu sudah cukup tenang, cukup berkembang, cukup baik-baik saja. Dan setiap kali kamu gagal memenuhi standar itu, tubuhmu kembali menegang. Bukan karena ia rusak, tetapi karena ia merasa diawasi. Tubuh tidak pulih di bawah pengawasan. Ia pulih di bawah rasa aman. Dan rasa aman tidak datang dari jawaban. Ia datang dari ketiadaan tuntutan. Pernahkah kamu memperhatikan ini? Saat kamu benar-benar tertidur karena kelelahan, bukan karena niat tidur, tidak ada ritual yang kamu lakukan. Kamu tidak berkata, "Sekarang aku akan sembuh." Kamu hanya jatuh. Dan justru disitulah tubuh mulai bekerja. Pemulihan memiliki kecerdasan yang tidak suka dikejar. Ia bergerak ketika ruang tersedia, bukan ketika target ditetapkan. Namun pikiran kita tidak nyaman dengan ruang kosong. Ia ingin progres. Ia ingin tanda. Maka bahkan saat istirahat, kita tetap membawa agenda. Agenda untuk memahami. Agenda untuk memastikan bahwa ini berhasil. Dan setiap agenda, betapapun lembut, adalah bentuk tekanan. Tidak heran jika banyak orang berkata, "Aku sudah mencoba segalanya, tapi tetap lelah."
bukan karena mereka gagal, melainkan karena mereka belum berhenti mencoba. Ada perbedaan besar antara berhenti berusaha dan berhenti melawan. Yang satu membuatmu runtuh, yang lain justru membuatmu utuh. Namun dunia jarang mengajarkan perbedaan ini. Sejak kecil, kita diajari bahwa diam berarti kalah, bahwa tidak tahu berarti tertinggal, bahwa berhenti berarti menyerah. Maka ketika tubuh mulai meminta jeda, pikiran kita menafsirkan itu sebagai ancaman, dan kita pun melawan tubuh kita sendiri. Ironisnya, semakin keras kita mencoba memperbaiki diri, semakin tubuh merasa tidak diterima apa adanya. Dan tubuh yang tidak diterima akan terus berbicara melalui kelelahan. Mungkin pertanyaannya bukan lagi, kenapa aku belum sembuh? Tetapi, bagian mana dari diriku yang belum diizinkan berhenti? Ada bagian dari dirimu yang tidak pernah benar-benar duduk. Ia selalu berdiri di ambang pintu, siap jika sesuatu harus diperbaiki, siap jika sesuatu harus dijelaskan. Bagian itu mungkin dulu berguna. Ia melindungimu ketika hidup terasa tidak pasti. Ia membantumu bertahan ketika rasa rapuh terasa berbahaya. Namun perlindungan yang tidak pernah dilepas, perlahan berubah menjadi beban. Dan tubuhmu mengetahuinya lebih dulu sebelum pikiranmu sempat menyusul. Kelelahan seringkali bukan sinyal bahwa kamu lemah. Ia adalah pesan halus bahwa sistem di dalam dirimu sudah terlalu lama bekerja tanpa jeda aman. Bukan jeda waktu, tetapi jeda eksistensial. Jeda di mana kamu tidak harus menjadi siapapun, tidak harus mengerti apapun, tidak harus menuju kemanapun. Masalahnya, begitu jeda itu terbuka, pikiran sering panik. Karena jika aku tidak mengawasi, siapa aku? Jika aku berhenti menilai, apa yang tersisa dariku? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul bukan karena ada bahaya nyata, melainkan karena identitas lama kehilangan perannya. Dan identitas selalu takut digantikan oleh kehadiran. Inilah mengapa banyak orang merasa gelisah saat akhirnya punya waktu luang, saat akhir pekan tiba, saat tidak ada yang menuntut. Bukan karena hidup kosong, tetapi karena ruang itu terlalu jujur. Ia tidak bisa diisi dengan performa. Ia hanya bisa dihadiri. Coba perhatikan ini sekarang, dengan lembut. Saat kamu tidak sibuk memperbaiki diri, apa yang sebenarnya kamu rasakan? Bukan apa yang kamu pikirkan, tetapi sensasi mentah di tubuh. Mungkin ada berat di dada. Mungkin ada ketegangan di bahu. Mungkin ada kelelahan yang tidak punya cerita. Dan mungkin selama ini, setiap kali sensasi itu muncul, kamu segera menutupinya dengan makna. Kamu lelah karena ini. Kamu seperti ini karena masa lalu. Kamu hanya perlu teknik yang tepat. Sekali lagi, semua itu tidak salah. Namun makna yang datang terlalu cepat sering mencuri kesempatan tubuh untuk menyelesaikan dirinya sendiri. Tubuh memiliki cara pulih yang tidak linear, tidak dramatis, tidak selalu bisa diceritakan. Ia bekerja melalui pelepasan kecil, melalui napas yang tiba-tiba lebih panjang, melalui bahu yang turun tanpa alasan jelas. Namun, pelepasan ini hanya terjadi jika tidak ada yang mengawasi dengan tuntutan. Bayangkan sebuah danau yang keruh. Jika kamu terus mengaduknya untuk melihat seberapa kotor airnya, ia tidak akan pernah jernih. Air menjadi bening bukan karena dianalisis, tetapi karena dibiarkan. Begitu pula dengan dirimu. Kesadaran bukan sesuatu yang kamu capai. Ia adalah sesuatu yang muncul saat kamu berhenti mengganggu proses alami. Namun ini sering disalahpahami. Banyak orang takut bahwa jika mereka berhenti mengendalikan, hidup akan runtuh. Padahal yang sering runtuh justru ilusi kendali itu sendiri. Dan di balik runtuhnya ilusi, ada ruang yang jauh lebih stabil daripada yang pernah kamu bayangkan.
Ruang ini tidak membutuhkan validasi, tidak membutuhkan pembuktian, tidak membutuhkan pemahaman cepat. Ia hanya ada. Dan kehadiran yang tidak menuntut adalah lingkungan paling aman bagi pemulihan. Di titik ini, banyak orang mulai menyadari sesuatu yang mengejutkan, bahwa mereka tidak pernah benar-benar istirahat bukan karena hidup terlalu keras, tetapi karena mereka tidak pernah mempercayai hidup sepenuhnya. Selalu ada rencana cadangan, selalu ada pegangan mental, selalu ada narasi pengaman, dan semua itu melelahkan. Bukan karena rencana itu buruk, tetapi karena tidak pernah dilepas. Bayangkan jika untuk beberapa saat, kamu tidak perlu tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bukan sebagai filosofi, tetapi sebagai pengalaman langsung. Saat ini, detik ini, kamu tidak tahu kalimat apa yang akan datang setelah ini. Namun kamu masih di sini, masih mendengarkan, dan tidak ada yang salah. Begitu pula hidup. Ia tidak meminta kamu untuk memahami keseluruhan cerita sebelum kamu boleh bernapas dengan lega. Ia hanya mengundangmu untuk berhenti menahan napas. Mungkin inilah inti dari pemulihan yang jarang dibicarakan. Bahwa sembuh bukan tentang kembali menjadi versi lama yang berfungsi, tetapi tentang berhenti memaksa diri untuk terus berfungsi di setiap saat. Ada kebijaksanaan dalam ketidaksiapan. Ada kejujuran dalam kelelahan. Ada kecerdasan dalam tubuh yang berkata, cukup. Dan mendengarkan cukup bukanlah kegagalan spiritual. Bukan kemunduran psikologis. Ia adalah tanda bahwa kesadaran mulai turun dari kepala ke seluruh tubuh. Disinilah perubahan sejati mulai terasa. Bukan sebagai ledakan pencerahan, melainkan sebagai kelegaan yang sunyi. Tidak ada yang perlu diumumkan. Tidak ada yang perlu dibuktikan. Hanya satu pergeseran halus. Kamu tidak lagi melawan dirimu sendiri. Dan ketika perlawanan itu berhenti, tubuh mulai melakukan apa yang selama ini ditundanya. Melepas, menata ulang, bernapas dengan caranya sendiri. Ada momen sunyi yang sering terlewat. Momen ketika kamu berhenti bertanya, bukan karena sudah menemukan jawaban, tetapi karena pertanyaan itu sendiri mulai melelahkan. Di momen itu, sesuatu yang halus terjadi. Bukan pencerahan, bukan kejelasan besar, hanya rasa bahwa kamu tidak perlu kemana-mana untuk saat ini. Dan rasa itu sering disalahpahami sebagai kemacetan, sebagai stagnasi, sebagai tanda bahwa kamu tidak berkembang. Padahal bisa jadi, itulah pertama kalinya kamu tidak mendorong dirimu sendiri. Kita terlalu terbiasa mengukur hidup dari gerak maju, dari perubahan yang terlihat, dari narasi perbaikan. Sehingga ketika hidup melambat, kita mengira ada yang salah. Namun alam tidak bekerja seperti itu. Pohon tidak tumbuh terus-menerus ke atas. Ada musim ketika ia diam. Akar bekerja dalam gelap. Dan tidak ada satupun akar yang meminta penjelasan sebelum bertumbuh. Tubuhmu memahami ini. Ia tahu kapan harus menegang. Dan ia tahu kapan harus melepas. Yang sering tidak tahu adalah pikiran yang terbiasa mengatur segalanya. Pikiran ingin kejelasan sebelum ia mengizinkan rasa aman. Padahal rasa amanlah yang memungkinkan kejelasan muncul. Inilah lingkaran yang jarang kita sadari. Kita menunggu tenang agar bisa istirahat. Padahal istirahatlah yang memungkinkan tenang hadir. Kita menunggu yakin agar bisa melangkah. Padahal melangkahlah yang pelan-pelan melahirkan keyakinan. Namun semua ini sulit dialami jika kita terus berdiri di luar diri sendiri, mengamati, menilai, dan memperbaiki. Pemulihan meminta sesuatu yang sederhana, namun terasa radikal bagi banyak orang. Ia meminta kejujuran untuk mengakui, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi.
dan aku tidak akan lari dari sini. Kalimat itu, jika benar-benar dirasakan, bukan diucapkan, membuka pintu yang tidak bisa dibuka oleh usaha apapun. Karena di sana, identitas berhenti bekerja sejenak, bukan dihancurkan, bukan ditolak, hanya tidak memegang kendali. Dan ketika identitas tidak memegang kendali, tubuh tidak lagi merasa harus berjaga. Bahu turun, napas memanjang, detak jantung menemukan ritmenya sendiri. Ini bukan sugesti, ini mekanisme alami yang bekerja ketika ancaman internal berhenti diproduksi. Ancaman itu sering bukan datang dari dunia luar, melainkan dari tuntutan batin yang terus berbisik. Kamu harus segera membaik. Ironisnya, dorongan untuk cepat sembuh sering menjadi penghalang utama kesembuhan itu sendiri. Karena tubuh tidak pulih di bawah tenggat waktu. Ia pulih di ruang yang tidak ditagih hasil. Mungkin disinilah perbedaan halus antara menyerah dan membiarkan. Menyerah lahir dari putus asa. Membiarkan lahir dari kepercayaan. Kepercayaan bahwa hidup tidak memerlukan intervensimu setiap saat. Bahwa ada kecerdasan yang bekerja bahkan ketika kamu tidak mengawasi. Dan kecerdasan itu tidak butuh motivasi. Ia butuh ruang. Coba bayangkan satu hari dalam hidupmu di mana kamu tidak berusaha menjadi versi apapun. Bukan versi produktif, bukan versi sadar, bukan versi sembuh. Hanya versi yang ada. Bayangan itu sering membuat pikiran resah. Karena tanpa proyek diri, siapa yang memegang kemudi? Namun justru di sanalah kamu mulai merasakan sesuatu yang lama hilang. Kelegaan yang tidak punya cerita. Tenang yang tidak punya alasan. Dan tenang seperti ini sering tidak dikenali oleh pikiran. Karena ia tidak dramatis. Tidak ada lonjakan emosi, tidak ada kesimpulan besar. Hanya kehadiran yang lembut, seperti duduk di ruangan tanpa perlu melakukan apapun. Inilah pemulihan yang jarang dijual, karena ia tidak bisa dipercepat, tidak bisa dikemas, tidak bisa dijadikan prestasi. Ia terjadi diam-diam saat kamu berhenti memaksa hidup untuk menjelaskan dirinya. Dan mungkin sekarang, tanpa kamu sadari, ada bagian dalam dirimu yang mulai sedikit lebih longgar. Bukan karena kamu mengerti lebih banyak, tetapi karena kamu tidak lagi memaksa untuk mengerti. Di titik tertentu, kelelahan berhenti menjadi keluhan. Ia berubah menjadi penunjuk arah. Bukan penunjuk ke solusi, melainkan ke batas. Batas di mana tubuh berkata, "Di sini cukup. Di sini aku tidak sanggup lagi berpura-pura." Dan seringkali kita salah membaca pesan ini. Kita mengira batas adalah kegagalan, padahal batas adalah bentuk kecerdasan. Tubuh tidak kehabisan energi secara acak. Ia kehabisan energi pada pola tertentu. Pola mempertahankan citra. Pola menahan emosi. Pola menjadi seseorang yang terus beres. Jika kamu jujur, mungkin selama ini kamu tidak lelah oleh hidup, tetapi oleh peran yang terus kamu mainkan di dalamnya. Peran sebagai yang kuat, peran sebagai yang mengerti, peran sebagai yang tidak merepotkan siapapun. Dan setiap peran, betapapun mulianya, memerlukan kontraksi. Kontraksi otot, kontraksi nafas, kontraksi batin. Tidak heran jika istirahat tidak pernah benar-benar bekerja. Karena kontraksi itu tetap dibawa ke dalam tidur, ke dalam diam, ke dalam doa sekalipun. Banyak orang berdoa sambil menahan napas. Banyak orang bermeditasi sambil menunggu hasil. Banyak orang beristirahat sambil berharap cepat pulih. Semua itu adalah bentuk kontraksi yang halus. Pemulihan tidak membutuhkan niat yang besar. Ia membutuhkan izin yang tulus. Izin untuk tidak baik-baik saja. Izin untuk tidak tahu. Izin untuk tidak siap.
Dan izin ini terasa menakutkan bagi pikiran yang dibesarkan oleh target. Karena tanpa target, pikiran merasa kehilangan fungsi. Namun kesadaran tidak bergantung pada fungsi. Ia bergantung pada kehadiran. Dan kehadiran tidak pernah lelah. Yang lelah adalah usaha untuk mempertahankan sesuatu di dalam kehadiran itu. Coba dengarkan kalimat ini bukan dengan pikiran, tetapi dengan tubuh. Kamu tidak perlu sembuh untuk layak beristirahat. Kamu tidak perlu mengerti untuk boleh tenang. Kamu tidak perlu berubah untuk pantas diterima oleh hidup. Kalimat-kalimat ini sering terdengar indah, namun sulit diterima karena ia menabrak kontrak lama yang kita buat dengan diri sendiri. Kontrak yang berkata, "Aku berhak tenang setelah aku cukup." Dan cukup itu tidak pernah benar-benar datang. Maka tubuh mengambil alih. Ia memperlambatmu dengan caranya sendiri. Ia membuatmu berat. Ia membuatmu lelah. Bukan untuk menghukummu, tetapi untuk menyelamatkanmu dari pola yang tidak lagi bisa kamu tinggali. Jika kamu melihat ke belakang, mungkin ada fase hidup di mana kamu dipaksa berhenti. Sakit, kehilangan, kebingungan besar. Dan meskipun menyakitkan, ada sesuatu yang berubah setelahnya. Bukan karena kamu menemukan jawaban, tetapi karena kamu kehilangan ilusi bahwa kamu bisa mengendalikan segalanya. Ilusi itulah yang paling menguras energi. Ketika ilusi itu retak, sesuatu yang lebih sederhana muncul. Hidup yang dijalani satu langkah demi satu langkah, tanpa narasi besar, tanpa tuntutan untuk selalu tahu. Di sanalah pemulihan mulai terasa bukan sebagai proyek, melainkan sebagai pelepasan. Bukan kamu yang menyembuhkan tubuhmu. Tubuhmu tahu caranya sendiri ketika kamu berhenti menghalangi. Dan menghalangi seringkali berarti terus mengomentari proses. Aku sudah sampai mana? Kenapa belum berubah? Apa yang salah denganku? Pertanyaan-pertanyaan ini terlihat seperti refleksi, namun sering berakar pada ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan bahwa hidup bisa berjalan tanpa terus kamu koreksi. Sekarang, jika kamu masih di sini mendengarkan sampai sejauh ini, itu sendiri adalah tanda. Bukan tanda bahwa kamu mengerti, tetapi tanda bahwa kamu bersedia tinggal. Dan tinggal tanpa menuntut apapun adalah bentuk istirahat terdalam. Ada perubahan halus yang sering luput disadari. Bukan perubahan yang bisa ditunjukkan pada orang lain. Bukan kemajuan yang bisa dijelaskan dengan kata-kata. Hanya pergeseran cara kamu berada di dalam hidupmu sendiri. Kamu masih menghadapi masalah yang sama. Masih ada ketidakpastian. Masih ada hari-hari berat. Namun, sesuatu tidak lagi mencengkeram dari dalam. Seperti tangan yang tadinya menggenggam terlalu kuat, perlahan menyadari bahwa ia boleh membuka jari-jarinya. Dan membuka ini tidak terjadi karena kamu siap. Ia terjadi karena kamu lelah menahan. Inilah ironi yang jarang kita terima, bahwa banyak transformasi batin tidak lahir dari kekuatan, melainkan dari kejujuran pada batas. Batas di mana kamu berkata, "Aku tidak bisa lagi hidup seperti ini." Bukan dengan kemarahan, bukan dengan drama, tetapi dengan kelelahan yang jujur. Dan kelelahan yang jujur sering menjadi doa yang paling dalam. Bukan doa yang meminta sesuatu, melainkan doa yang berhenti mengatur. Di titik ini, hidup mulai merespons dengan cara yang berbeda. Bukan dengan memberikan jawaban, tetapi dengan mengurangi tekanan. Bukan dunia yang tiba-tiba menjadi ringan, tetapi kamu tidak lagi menambahkan beban dari dalam dirimu sendiri. Kamu mulai mendengar tubuhmu tanpa segera menafsirkannya. Kamu mulai merasakan emosi tanpa harus menjadikannya identitas. Kamu mulai berpikir tanpa menjadikan pikiran sebagai hakim tertinggi. Dan ini bukan latihan, bukan teknik, bukan pencapaian spiritual. Ini hanyalah hasil alami ketika kamu berhenti menuntut dirimu untuk terus baik-baik saja. Kesadaran sejati tidak datang dengan suara keras. Ia datang seperti senja. Tidak dramatis, tidak memaksa perhatian, namun mengubah seluruh warna langit. Mungkin inilah yang dimaksud banyak tradisi ketika mereka berbicara tentang kebijaksanaan. Bukan pengetahuan yang bertambah, melainkan beban yang berkurang.
Bukan kontrol yang menguat, melainkan kepercayaan yang tumbuh. Kepercayaan bahwa hidup tidak perlu terus kamu dorong agar tetap berjalan, bahwa ada kecerdasan yang tidak membutuhkan pengawasanmu. Dan di dalam kepercayaan itulah, istirahat mulai menjadi istirahat. Tidur mulai menjadi tidur. Diam mulai menjadi diam. Bukan karena kondisi luar berubah, tetapi karena perang di dalam berhenti. Jika ada satu hal yang bisa kamu bawa dari pengalaman mendengarkan ini, biarlah itu bukan ide baru. Biarlah itu bukan kesimpulan. Biarlah itu izin. Izin untuk tidak sembuh hari ini. Izin untuk tidak mengerti. Izin untuk berhenti sejenak tanpa menjadikannya kesalahan. Karena pemulihan bukanlah tujuan di depan. Ia adalah kualitas cara kamu berada di langkah yang sedang kamu pijak. Dan mungkin tanpa kamu sadari, itulah yang sedang terjadi sekarang. Bukan perubahan besar. Bukan jawaban final, hanya sedikit lebih banyak ruang di dalam dada, sedikit lebih panjang napas, sedikit lebih lunak cara kamu memandang dirimu sendiri. Dan itu sudah cukup. Tidak untuk selamanya, tidak untuk menyelesaikan segalanya. Cukup untuk saat ini.